Dan pemirsa, di balik kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Riau terungkap fakta belum meratanya pembangunan di Rokan Hilir. Pemirsa, kondisi jalan utama di desa Teluk Pulai sudah lama rusak parah dan tidak tersentuh perbaikan. Akibatnya pelajar kesulitan saat menuju ke sekolah. Jalan Datuk Raja Ali di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, yang berada di pesisir laut Rokan Hilir Riau, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan utama desa tersebut rusak parah, dan untuk menyambung jalan beton yang sudah terputus, warga terpaksa memasang kayu. Akibat rusaknya jalan, Desa Teluk Pulai nyaris terisolir. Anak-anak yang akan ke sekolah terpaksa turun dari motor saat melintasi jalan tersebut. Saat pasang laut tinggi, jalan yang rusak parah itu hilang terendam banjir, hingga untuk menyeberangi genangan banjir, orang tua terpaksa menggendong anaknya. Pemerintah desa Teluk Pulai tidak berani menggunakan dana desa untuk memperbaiki jalan rusak tersebut karena melanggar aturan dan juga tidak diizinkan oleh Pemkab Rokan Hilir. Berharap sangat perlu perhatian khusus kepada pemerintah daerah, kalau perlu sampai ke pemerintahan pusat, coba tolong untuk infrastruktur jalan lebih ditingkatkan lagi, kan? Lebih diprioritaskan lagi, karena ini mau seperti apapun desanya, maju desanya, berkembang desanya, ataupun hebat masyarakatnya, kalau infrastrukturnya jalannya tidak bagus, tak ada hasilnya. Jalan menuju ke Desa Teluk Pulai awalnya dibangun pada tahun 2003 sepanjang 5 km. Dan tahun 2005 pembangunan jalan desa selesai. Namun setelah lebih 20 tahun dibangun, jalan utama di pesisir Rokan Hilir tersebut tidak pernah diperbaiki. Dari Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menyatakan penyelidikan dugaan markup kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS juga tetap berjalan. Meski Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan menanggung utang WUS, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan penyelidikan dugaan markup proyek WUS tetap berjalan. Penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek tersebut. Tanak meyakini Presiden Prabowo akan legowo menerima jika ditemukan dugaan tindak pidana korupsi karena pemberantasan korupsi menjadi program unggulan Presiden. KPK kan cuma menyelidik saja untuk mengetahui ada tidaknya suatu perbuatan tindak pidana korupsi, ya kan? Kalau tidak ada ya selesai. Kalau ada, kita juga bisa sampaikan kepada Presiden ini ada perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ketika ada, tentunya Presiden juga akan menerima karena beliau sudah mengamanatkan dalam asta cita ketujuhnya tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Presiden Prabowo Subianto meminta jalur kereta cepat WUS diperpanjang hingga Banyuwangi. Menanggapi hal tersebut, pihak Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC menyatakan kesiapan untuk mendukung rencana pemerintah tersebut. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS akan segera berakhir. Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah menyatakan akan membayar utang WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik WUS. Selain itu, Prabowo pun berharap trayek WUS dilanjutkan dan tak hanya berhenti di Surabaya saja, melainkan diperpanjang hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak, tadi ngobrol sama penumpang ya? Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Menanggapi hal ini, PT Kereta Cepat Indonesia Cina menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh rencana pemerintah tersebut. Jika trayek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi, KCIC pun siap melaksanakan kajian kelayakan terlebih dahulu. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kebudayaan RI menyatakan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto penuhi syarat untuk dapat gelar pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional.
Fadli menyebut Soeharto berperan besar bagi bangsa Indonesia, salah satunya aspek pembangunan. Tak hanya itu, Soeharto juga dinilai berperan dalam menghadapi agresi militer Belanda pada 1 Maret 1949 silam, serta operasi pembebasan Irian Barat atau Trikora. Berdasar penilaian dari sejumlah pihak yang masuk dalam Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan, Fadli mengklaim Soeharto memenuhi sejumlah syarat jadi pahlawan nasional. Selain Soeharto, aktivis buruh Marsinah juga dinilai layak mendapat gelar pahlawan nasional. Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat. Termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah 2-3 kali bahkan diusulkan. Ya, dan juga beberapa nama lain, ada yang dari 2011, ada yang dari 2015, semuanya yang sudah memenuhi syarat. Memenuhi syarat juga nggak, Pak? Memenuhi syarat. Marsinah juga memenuhi syarat? Iya. Kan perjuangan buruh, perjuangan menginspirasi juga ya. Yang saya kira soal perjuangan untuk kesejahteraan buruh, hak-hak buruh, dan lain-lain. KPK tetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan dengan modus minta jatah uang dari anggaran proyek infrastruktur tahun anggaran 2025. Abdul Wahid diduga ancam copot kepala UPT jika tak setor jatah preman nilainya 7 miliar. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 3 November lalu. Kader Partai Kebangkitan Bangsa ini diduga melakukan tindak pidana korupsi pemerasan anggaran Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau. Selain Abdul Wahid, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR PKPP Muhammad Arif Setiawan serta tenaga ahli Gubernur Dani M. Nur Salam. Namun saudara Mas yang merepresentasikan saudara AW meminta fee sebesar 5% atau 7 miliar. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Di kalangan Dinas PUPR PKPP Riau, permintaan ini dikenal sebagai istilah jatah preman. Kini ketiga tersangka ditahan selama 20 hari terhitung Selasa 4 November 2025 sampai dengan 23 November 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. KPK resmi menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka korupsi pemerasan. Pemerasan dilakukan dengan modus minta jatah uang atau jatah preman terhadap sejumlah pejabat di Riau. Ya, inilah pemirsa, untuk pertama kalinya KPK memperlihatkan Gubernur Riau Abdul Wahid menggunakan rompi oranye sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi pemerasan modus jatah preman dari anggaran proyek infrastruktur 2025. Modus jatah preman ini mengorbankan bawahannya untuk menyetor 7 miliar rupiah per wilayah. Jika tidak memberi setoran, Abdul Wahid mengancam bawahannya dipecat. Modus jatah preman Gubernur Riau dikumpulkan melalui tim ahli digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk perjalanan ke luar negeri seperti ke Malaysia, Inggris, hingga Brazil.